Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak. Baik, mohon izin ya, kita mulai ya untuk pertemuan kita web 1 ya. Ini web 1 ini akhir banget nih sebenarnya tanggal 2 November. Jadi waktunya agak mepet ya, karena memang deadline terakhir itu di web 1 tanggal 2 November ini. Kemarin pernah kita agendakan di jam malam ya, cuma 3 orang yang hadir, sekarang ada 4 orang yang sudah join ya. Mudah-mudahan masih bisa bertambah ya teman-teman yang lain ya, biar bisa join gitu. Nanti kita sepakati di web 2 berikutnya, jika memang mau ada perubahan di malam hari atau di hari apa, nanti kita ini kan. Karena memang di minggu ini deadline-nya tanggal 2 November ini untuk di web 2 ini gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa, kita belajar tentang masalah karir ini, ending akhirnya teman-teman ini nanti akan menyelesaikan yang namanya karya ilmiah atau berupa jurnal ya. Jurnal ini draft jurnal, draft artikel, dan draft artikel ini paling hanya sekitar 8 sampai 10 halaman gitu. Nah, biasanya ada yang di perubahan dari skripsi jadi jurnal atau apapun ya. Cuma di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana mulai dari kita belajar membuat yang namanya artikel ilmiah atau apa gitu. Nanti kita mulai di sini. Bentar, saya screen dulu ya. Baik. Nah, di dalam karir ini kita belajar tentang yang namanya tujuan pertama kita belajar hari ini adalah teman-teman diharapkan nanti bisa mampu menyelesaikan permasalahan ya sesuai dengan bidang ilmunya yang lebih baik, karena teman-teman berasal dari prodi manajemen. Berarti nanti karir pun disesuaikan dengan manajemen. Kemudian kedua, teman-teman membuat tulisan berupa artikel ilmiah dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mengolah hasil bacaan referensi yang mendukung pengembangan dan penulisan artikel ilmiah dengan baik. Kemudian yang keempat, teman-teman membuat yang namanya kerangka karangan atau outline atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Nah, di dalam mata kuliah ini, yang pertama kita akan belajar ini di KB1 ini tentang konsep dan karakteristik ya, konsep dan karakteristik karya ilmiah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah konsep dan ketentuan karya ilmiah ini. Nah, di dalam konsep dan ini karya ilmiah ini, teman-teman nanti di sini diharapkan ya, karya ilmiah atau berupa scientific paper ya, yang disebut juga sebagai KTI, karya tulis ilmiah. Nah, tulisannya atau laporan tulisannya itu yang isinya memuat hasil penelitian atau pengkajian atau pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kemudian yang berikutnya, artikel ilmiah ini sebagai prasyarat nih teman-teman kelulusan program ya yang akan teman-teman didiseminasi melalui repository UT atau ramah repository Kemendikbud. Nah, ragam ilmiah yang ditulis ini berdasarkan dari hasil penelitian, atau kalau hasil penelitian tercapai, teman-teman boleh merupakan hasil pemikiran saja, pemikiran yang orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Nah, ini adalah elemen-elemen karya ilmiah. Di dalamnya ada yang pertama adalah substansi. Substansinya bagaimana? Isi karya ilmiah yang mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih dari bidang ilmu. Ini adalah substansinya. Yang kedua adalah sistematikanya. Bagaimana tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf yang teman-teman akan buat. Tadi nanti ini sesuaikan dengan panduan yang UT. Kemudian yang ketiga adalah formatnya bagaimana? Formatnya ada pola atau ada tampilan baku dalamnya berupa bentuk ya, berupa ukuran kertas ya, size-nya juga diperhatikan, ukuran kanan kiri atas bawah diperhatikan, kemudian lebar finger marginnya diperhatikan, penempatan bagian tercetak dan pemilihan jenis huruf fontnya juga teman-teman perhatikan. Kemudian yang keempat adalah gaya, stylenya bagaimana? Penggunaan ragam dan langgam bahasa
cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi, baik itu gambar, baik itu berupa tabel, baik itu berupa matrik dan sebagainya, dan tata cara pengutipannya dan penulisan sumber pustakanya disesuaikan dengan panduannya. Nah, kriteria artikel ilmiah yang pertama di sini ada penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah, ya kan? Yang kedua adalah bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Nanti teman-teman setelah selesai artikel ilmiah, setelah nanti final, biasanya nanti ketika teman-teman penguploadan di akhir itu akan langsung dicek dari cek Turnitin atau cek plagiasi. Nah, plagiasi itu adalah dia akan membaca semua artikel yang ada di internet, baik itu nasional, baik itu internasional, kemudian nanti kemiripannya berapa persen. Nah, ini kita jangan sampai nanti lebih dari 30% ya, karena batas minimumnya adalah kelulusan adalah 30% dari cek plagiasi itu. Kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. 10 referensi ini adalah 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, boleh buku, boleh artikel, ya itu terbitnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau hari ini tahun 2024, berarti teman-teman paling banget boleh tahun 2020 ya. 2019 boleh lah, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 ya. 24 ya, boleh lah 2019. Paling bagus 2020 ke atas. Arti banyak lah kalau misalnya jurnal-jurnal nanti banyak di Google Scholar dengan teman-teman cari. Nah, kemudian status mata kuliah karir ini. Mata kuliah karir ini adalah mata kuliah yang merupakan dia berdiri sendiri yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Dan uniknya, mata kuliah karir ini tidak memiliki bobot SKS. Jadi SKS-nya 0 gitu. Jadi mata kuliah ini hanya persyaratan. Hanya persyaratan teman-teman lulus dan tidak lulus. Ketika nanti teman-teman di dalamnya teman-teman melihat transkripnya, dalam mata kuliah karir ini tidak ada nilai berupa angka A, B, C, D, nggak ada. Yang ada adalah lulus dan tidak lulus gitu. Nah, lulus sebagai prasyarat teman-teman nanti untuk masuk ke mata kuliah TAP, tugas akhir program, dan sebagainya. Jadi statusnya, kalau nanti tanya, Pak, kok nggak ada nilainya gitu ya? Tidak ada, karena karir ini dia berdiri sendiri, ini persyaratan teman-teman pernah belajar, pernah mempelajari mata kuliah yang namanya karya ilmiah ini. Kemudian topik yang dipermasalahkan dalam artikel ilmiah ini sesuai dengan keilmuan prodi yang ditempuh. Jadi kalau teman-teman ini prodinya manajemen, berarti semua masalah, semua berhubungan artikel ilmiahnya manajemen semuanya. Ya keempat, artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian ya bagi mahasiswa PIKIP. Kalau PIKIP ini mahasiswa keguruan ilmu pendidikan ya. Biasanya nanti mereka ada yang namanya bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Ini kalau dia posisinya adalah untuk di fakultasnya fakultas ini, fakultas PIKIP. Nah, tapi kalau teman-teman ini fakultasnya adalah fakultas ekonomi, berarti teman-teman penyelesaiannya sesuaikan judulnya dengan judul manajemen. Gitu ya. Kemudian status kelulusan dalam mata kuliah ini lulus dan tidak lulus. Skor minimumnya dikatakan dia lulus kalau teman-teman memenuhi nilai syarat minimum 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang teman-teman hasilkan. Dan ini merupakan syarat kelulusan ya bagi mahasiswa yang menempuh jenjang diploma 4 dan jenjang sarjana dalam UT ini. Nah, silakan rekan-rekan semuanya peserta mata kuliah ilmiah ini, jika masih ada pertanyaan karirnya, bagaimana cara dengannya, kita lihat ada di panduannya. Ada di panduannya itu teman-teman sudah harusnya teman-teman sudah mendapatkan panduan ya. Panduan itu ada di paling bawah panduan itu. Panduan ini di KB1, datang belajar 1 ini. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya panduan karya tulis ilmiah. Nah, di panduan ini teman-teman bisa nih membaca semua panduan ini, ada 85 halaman.
ini adalah panduan yang untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Kalau teman-teman mengikuti panduan ini, lulus. Kalau teman-teman panduannya punya sendiri, nggak bakal selesai dan nggak bakal diluluskan. Karena persyaratannya adalah harus mengikuti panduan yang standarnya adalah standar yang sudah disiapkan sama UT. Nah, dalam panduan ini, teman-teman di sini mulai dari teman-teman ada nanti mulai dari kata pengantar ya, sampai dengan ketentuan umum mata kuliah karya ilmiah, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana pengelolaannya, sampai dengan dalamnya ada konsep dan etika penulisan karya ilmiah bagaimana, struktur format sistematika artikelnya bagaimana ya kan, sampai dengan dalamnya ada pengutipan cara sumber pustakanya bagaimana ya. Nah, sampai dengan contoh-contoh yang ada di situ. Nah, ini teman-teman dapat baca, dapat teman-teman pelajari ya. Nanti sebagai persyaratan teman-teman memahami tentang panduan karya ilmiah ini kita mau menulisnya yang mana. Kalau teman-teman tidak membaca ini, kalau teman-teman hanya sekedar ini saja, ini akan menjadi masalah ke depannya teman-teman tidak mempelajari ini. Nah, ini yang tadi yang sudah dijelaskan kan ketentuan umumnya, ya kan. Nah, kemudian di sini ada nanti penulisannya di dalam ini nanti ada penulis pertama, ada penulis kedua. Penulis pertama adalah teman-teman, penulis kedua adalah tutornya gitu. Nanti email yang dipakai kalau bisa email dari UT kalau ada ya. Kalau bisa tidak ada bolehlah pakai email yang belakangnya UT kan ada ya, email yang belakangnya UT. Nah, kemudian bagaimana penyelenggaraan bimbingan ini? Nah, bimbingan dilakukan ini biasanya tuh nanti ada terdiri dari berbagai macam tugas ya. Tugas 1, tugas 2, sampai dengan tugas 3, sampai dengan upload ini. Dia merupakan satu kesatuan. Artinya apa? Tugas 1 teman-teman wajib upload. Karena dia persyaratan teman-teman lulus itu adalah teman-teman menyelesaikan semuanya. Jangan sampai teman-teman tidak pernah ngupload tugas 1, tidak pernah ngupload tugas 2, tiba-tiba ngupload tugas akhir gitu. Nah, itu biasanya pertimbangannya kelulusannya tidak saya kasih lulus gitu. Karena kenapa? Karena dia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tugas 1, tugas 2 sampai tugas ketiga ini dia merupakan kelanjutan. Jadi kalau misalnya ada revisi di tugas 1, kemudian revisi itu teman-teman perbaiki aja di tugas keduanya dan tugas kedua ada perbaikan, teman-teman perbaiki langsung tugas 3-nya. Karena dia satu kesatuan dan dia merupakan endingnya adalah karya ilmiahnya selesai gitu. Jadi karena tugasnya itu berurutan gitu, satu dengan yang lainnya. Pemberian nilai itu hanya ada di tugas ketiga lanjutan atau artikel final. Nah, itu adalah tugas nanti tuton memberikan nilai akhirnya. Nah, tugas 1, tugas 2 ke sini itu merupakan proses teman-teman di dalam penulisan karya ilmiah ini. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau tugas satunya masih salah atau mungkin ada revisi saja, kemudian lanjutkan ke tugas 2 dan seterusnya, jadi biar nanti terus maju. Gitu. Kemudian berikutnya tentang ini ada yang namanya berbagai macam kegiatan yang teman-teman tutor nanti web ini akan ada 4 kali ya, 4 kali tutorial webinar. Nah, hari ini kita berbicara tentang hanya mulai dari awal saja ya yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah dan sebagainya gitu. Sementara nanti yang berhubungan dengan penulisan metodologi nanti akan ada di web berikutnya. Jadi kita berjenjang gitu. Nah, kemarin saya sudah minta ke teman-teman supaya menyelesaikan di tugas 1 ya. Tugas 1 teman-teman sudah saya minta diselesaikan. Ini ya, ini yang berhubungan dengan panduannya. Panduannya teman-teman dapat download sendiri di KB1. Ya, di KB1 teman-teman silakan download, teman-teman baca. Nanti di web kedua, 2 minggu yang akan datang kita diskus lagi. Ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum mengerti, masih ada kesulitan yang berhubungan dengan penulisan dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana nih teman-teman bisa merencanakan karangan penulisan rencana ya. Rencana karangan itu apa nih yang mau teman-teman adakan di situ. Nah, ini ya.
Bagaimana teman-teman merencanakan karangannya yang dalam menuliskan berupa karangan gitu. Nah, menulis suatu sebagai aktivitas siklikal. Artinya, teman-teman mulai dari teman-teman melakukan adanya penulisan, teman-teman sudah berpikir yang namanya bagaimana merencanakan karangan. Yuk, karangannya apa nih yang mau direncanakan? Setelah karangan yang direncanakan, kemudian berikutnya adalah teman-teman menulis karangan. Nulisnya gimana Pak? Tulis aja gitu. Nggak usah terlalu banyak mikir dulu. Tulis aja. Nanti kalau ada perbaikan, ada revisi segala macam, tinggal diperbaiki. Nah, kalau teman-teman berpikir, Pak, saya nggak mau, udah mulai bingung nulis apa. Nah, ini akan jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena permasalahannya kalau teman-teman tidak memulai menulis, tidak mulai ini, bingung dan tidak akan selesai karya ilmiahnya. Karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang selesai. Artinya tidak terlalu banyak mikir, tidak terlalu banyak yang teman-teman pikirkan. Tulis aja, tulis, dan tulis. Jika ada nanti masukan, ada nanti berupa revisi dan perbaikan, perbaiki aja. Itu juga teman-teman akan selesai dengan sendirinya. Kemudian teman-teman menyunting, teman-teman memfinalkan karangan ilmiah menjadi karangan yang baik. Setelah itu tugas teman-teman selesai menjadi karya ilmiah yang jadi. Nah, bagaimana nih ada yang namanya penulisan? Atau teman-teman merencanakan karangan itu apa? Apa nih yang bahan yang teman-teman persiapkan, yang teman-teman baca? Nah, yang teman-teman baca, yang teman-teman ini kan adalah informasi apa saja nih yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang dibuat teman-teman itu. Dimanakah informasi itu diperoleh ya, baik berupa dari artikel, baik berupa dari buku ya, baik berupa dari bahan-bahan cetak dan elektronik dan sebagainya. Apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau nyata dan bagian-bagian terkait? Nah, biasanya kalau teman-teman mengutip ya dari jurnal atau berupa referensi ya, berupa artikel ilmiah, biasanya itu intinya itu ada di abstrak. Abstrak itu yang paling cuma 200 kata ya, itu adalah merupakan rangkuman dari artikel yang sebanyak 8 sampai 12 halaman itu. Kalau teman-teman malas bacanya, saran saya baca aja artikel abstraknya. Judulnya baca, abstraknya baca. Itu sudah mewakili isi dari penelitian atau artikel yang sudah ada di situ. Kemudian bagaimana di penulisan? Bagaimana kita mulai merencanakan karangan ya? Apa saja yang akan diinikan ya di dalam karangan ini? Setiap bagian ya ini berisi dari subbagian karangan yang disusun secara rinci. Mulai dari bagian pendahuluan, ada bagian isi. Isi itu di dalamnya ada isi kerangka pikir, ada beberapa subjudul, ada masalah dan alternatif solusi dan atau pemikiran, kemudian kesimpulan dan referensi. Nah, kalau kita contoh nih, ada yang namanya merencanakan karangan. Contohnya, ada satu pendahuluan. Pendahuluan yang kedua adalah tingkat ekonomi dan ada namanya tingkat fertilitas di Indonesia. Ya, dalamnya ada misalnya bukti-bukti dari sensus 2000, ada bukti-bukti dari survei, adanya fertilitas, mortalitas tahun 95 ya. Ada studi kasus di Lampung ya, mulai dari pengukuran fertilitas, penyebab perbedaan fertilitas. Dalamnya ada letaknya perkawinan, ada abstensi setelah melahirkan, ada perbedaan fekunditas dan kesimpulan. Ini adalah rencana atau karangan ya. Namanya itu ibaratnya draftnya. Bagaimana berikutnya kalau kita sudah memulai menulis? Now ya. Jadi harus kita berpikir bagaimana kita berdasarkan dari kerangka karangan yang telah disusun. Kemudian berikutnya adalah menulis dan teruslah menulis, jangan ingin sempurna sekaligus. Yang tadi saya katakan tadi kan, nulis aja. Gak usah terlalu berpikir dulu yang sempurna yang seperti apa, yang penting tulis dan tulis. Ketika teman-teman sudah tulis dan menulis, nanti teman-teman dengan sendirinya, teman-teman akan ingin menyempurnakan ya sekaligus apa nih yang mau teman-teman inginkan. Kemudian sambil menulis, kita juga membaca ulang ya dan memperbaiki karangan apa yang bisa teman-teman perbaiki dari hasil dan perbaikan-perbaikan yang ada. Kemudian lakukan penyuntingan dan finalisasi. Lakukan nih penyuntingan setelah teman-teman karangannya selesai, teman-teman baca ulang.
Ada nggak yang diperbaiki? Setelah teman-teman baca ulang, tandai hal-hal yang harus diperbaiki yang mana. Setelah itu lakukan perbaikan atau penyempurnaan karangannya itu sekali, 2 kali ya, atau mungkin 3 kali yang teman-teman sudah baca berulang-ulang sehingga hasilnya nanti teman-teman bisa memahami, bisa mengerti, oh ada kesalahannya di sini dan itu bisa teman-teman segera perbaiki. Ini ya yang berhubungan dengan ini. Ini kayaknya. Nah, kemudian ada Pak contoh artikelnya ada. Nah, ini di dalam sini ada contoh artikelnya. Nah, ini adalah contoh artikel ilmiah yang sudah jadi. Nah, teman-teman nanti tugasnya sampai mulai tugas 1 mungkin belum ada sampai sini ya, tugas 2 berikutnya nanti mulai dari sini nih teman-teman menulisnya. Ada teman-teman menulis berupa judul artikelnya apa? Ini kan ini adalah kapabilitas proses kinerja layanan mall pelayanan publik Kota Bogor. Nah, nanti template-nya gunakan ini ya. Ini adalah nama mahasiswa Lia Lestari ya. Di paling atas ada kurung 1 ya. Ini penulis pertama. Nah, mahasiswa program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua adalah nama si tuton ya kan. Dewi Julia Ratraningsih. Nah, ini adalah dosen prodi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Nah, kalau mahasiswa di sini kan berarti program studi manajemen Fakultas Bisnis dan apa? Fakultas Ekonomi Bisnis kan. Ekonomi Bisnis Universitas Terbuka. Nah, ini yang kedua ini nama saya Arif Hidayat di sini. Nanti di sini dosen prodi manajemen Fakultas Bisnis ya. Ekonomi Bisnis Universitas Terbuka. Nah, ini abstrak berikutnya nih. Abstrak ini adalah paling maksimal tuh 150 sampai 200 kata. Nah, dalamnya dia hanya sekedar ini saja, sekedar menjelaskan saja bahwa intinya dari artikel ini semuanya ada di abstrak ini. Mall Pelayanan Publik atau PSM di Kota Bogor, dia merupakan salah satu tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Sebagai pegawai negeri sipil, sudah seharusnya mengukur apa pelayanan yang ditawarkan, dia memenuhi harapan konsumen. Tujuan penulisan makalah ini ya adalah untuk menganalisis kemampuan proses penerbitan layanan perizinan dan persepsi konsumen ya terhadap layanan yang diberikan oleh PSM. Kriteria analisis kapabilitas proses yang digunakan adalah PP dan PK karena data terdistribusi tidak normal. Analisis menggunakan Minitab 16,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas proses pelayanan pada saat penerbitan izin memiliki nilai PP sama dengan 1, PPK sama dengan 0,49. Nilai ini menunjukkan bahwa kapabilitas proses yang sangat baik, kemampuan proses persepsi atau penilaian konsumen terhadap jasa yang cukup baik. Fakta ini ditunjukkan dengan nilai PP 5,52 dan PPK 1,70. Nah, kata kuncinya adalah kapabilitas proses, pelayanan publik, dan distribusi tidak normal. Nah, ini adalah abstraknya. Dan itu mewakili semua intinya. Abstrak itu ada 2 ya. Ada yang satu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian abstrak yang bawahnya itu menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman kalau belum bisa, teman-teman boleh sementara pakai gunakan Google Translate. Nah, kemudian yang pertama adalah poinnya pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan hal yang mendasar ya dari hal latar belakang permasalahan apa yang memang yang menyebabkan bahwa judul kita yang kita ambil ini. Pendahuluan sebenarnya tidak terlalu ini. Nah, biasanya nanti kalau ada masukan tuton biasanya nanti akan memberikan korektif di sini. Nah, teman-teman boleh uploadnya dalam bentuk Word saja ya. Kalau dalam bentuk Word saya bisa komentari di sampingnya. Kalau ada komentari. Ketika saya mengomentari di sampingnya, teman-teman ketika membuka doc-nya bisa baca. Tapi kalau bentuk PDF agak sulit saya mengomentarinya, gitu. Karena dia sifatnya nggak bisa ada komen. Nah, ini pendahuluannya, ya. Kemudian ada metode. Apa sih metode? Metode itu adalah
kira-kira metode apa yang digunakan di dalam penelitian atau di dalam karya tulis ilmiah yang teman-teman ambil itu. Ketika diambil, ketika teman-teman ini kan, dia akan membuat yang namanya metodenya apakah berupa metode kuantitatif, apakah berupa metode kualitatif gitu. Dan satu dengan yang lainnya, metode ini bisa menyelesaikan permasalahan apa nih kira-kira yang bisa diselesaikan ya berhubungan dengan artikelnya itu. Nah, kalau di sini dia datanya dia ambil dari 91 jenis perizinan yang dianalisis adalah hanya 63 data yang dianalisis. Missing yang digunakannya. Kemudian di sini juga berbagai macam hal nih. Tuh, dia menceritakan tentang perhitungan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merupakan hasil pemeriksaan distribusi data pada data pelayanan ya. Nah, ini adalah hasilnya apa? Hasil yang teman-teman dapatkan semuanya. Kalau ada gambar silakan gambarnya dimasukkan ya. Ini adalah plot peluang normal ya pada jasa kesesuaian terbitan. Kemudian ada lagi berikutnya tentang gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar juga. Ya, kalau ada gambar cantumkan, jangan lupa kasih keterangan. Setelah ada berbagai macam gambar yang ada atau mungkin tabel yang ada, silakan digabungkan, dimasukkan, dan itu akan membuat yang namanya penjelasan yang lebih spesifik. Terakhir adalah simpulan. Simpulan ini dia merupakan hasil dari penelitian tadi, pendahuluan metode ya dan hasil pembahasan, kemudian disimpulkan. Kemudian terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka tadi minimal 10 ya, minimal 10 5 tahun terakhir untuk jurnal referensi, berarti paling banget ini tahun 2020. Nah, ini artikel yang teman-teman buat paling hanya sekitar 8 sampai dengan 10 halaman. Itu ya, itu yang berhubungan dengan mata kuliah karir di KB1 dan KB2. Nah, kemarin teman-teman saya sudah suruh membuat yang namanya tugas 1. Tugas 1 teman-teman yang kemarin selesaikan ya, teman-teman sudah menyelesaikan dengan teman-teman menulis judul artikel ilmiah yang akan saudara kaji itu apa, kemudian mengunggah file artikel yang memuat dalamnya ada perumusan masalahnya apa, kemudian minimal ada 5 jurnal bereputasi, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, jadi kalau jurnal itu 5 tahun terakhir. Kalau buku 10 tahun terakhir, kemudian ada kerangka tulisan ilmiah. Nah, kemudian langkah-langkah tersebut teman-teman upload pada tugas 1 ya. Nah, kemudian teman-teman setelah selesai, saya bisa mengkoreksi tugas 1 teman-teman. Tugas satunya ada di KB berapa ya? KB1 oh ini. Nah, baru 6 orang yang sudah mengumpulkan. Yang lainnya nah, ini saya kadang jangan membiasakan dalam bentuk PDF. Nah, bentuk PDF ini karena karya ilmiah ini bukan berarti karya ilmiah yang teman-teman langsung jadi. Gitu. Jadi harus saya komentari. Kalau saya komentari bentuk PDF agak sulit gitu. Jadi biasakan kalau misalnya di karir, kalau mau saya komentari, ya nguploadnya dalam bentuk Word-nya. Kalau bentuk PDF biasanya saya komentarinya asal aja. Tidak terlalu mendetail karena agak sulit saya mengomentari kalau bentuknya bentuk PDF. Nah, ini contoh nih yang punya karunia putra perdana ya. Kita lihat hasilnya. Ini doknya masih pakai dok tua nih, dok tahun 2000 nih. Di laptop saya kalau pasti pakai yang lama kadang-kadang kebukanya pasti gini. Itu dok tahun 2000. Jadi ini agak susah saya ngebukanya.
Ingat tugasnya di sini teman-teman tuh tugasnya hanya itu saja, tidak menginikan ya. Tapi kalau tugasnya teman-teman di dalamnya situ membuat rumusan masalah ya, ini kan hanya membuat rumusan masalah saja. Kemampuan komite audit dan modernisasi pengaruh manajemen ownership pada indikasi fraudulent financial statement. Pertanyaan saya, ini manajemennya apa? Kan prodinya prodi manajemen. Tadi dijelaskan prodi manajemen ini sebenarnya lebih masuknya ke audit ya. Ini lebih masuk ke audit, itu berarti akuntansi. Akuntansi. Nah, kalau misalnya mau ngambil manajemennya, manajemen apa yang mau diambil? Kalau misalnya mau ngambil manajemen keuangan, ya silahkan fokuskan ke manajemen keuangan. Fokuskan ke manajemen keuangan. Nah, kalau ini saya baca judulnya lebih ke arah audit. Kalau audit, komite audit ini masuknya ke prodi akuntansi. Bapak prodi manajemen, Pak prodi akuntansi? Manajemen, Bapak. Nah, berarti kalau manajemen, sok silahkan dimulai dinikan karena ini akuntansi banget. Nah, silahkan. Siap. Nanti di ini aja, dikemas lagi dalam lebih ke arah manajemen keuangannya aja yang diambil. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, kalau rumusan masalah silahkan, ini kan cuma ini saja ya. Nanti rumusan masalah ini tidak ditulis di jurnal. Tidak tulis di jurnal, Ya, Pak. dia hanya untuk tugas satu saja. Gitu. Nanti ini kalau ini judul yang disesuaikan, maka disesuaikan. Kemudian tujuan penelitiannya, di sini ada tujuannya menjawab dari rumusan ya. Kalau rumusannya ini jawab saja, sesuaikan. Nah, kerangka pemikiran, ada rangkuman, disuruh rangkuman jurnal berapa? 5 ya? 5, Pak. 5. Buku 5, ini 5 gitu ya. Ya. Ini itu nanti juga untuk yang tugas. Ya. Siap. Ya, nanti jurnal ini yang memang nanti ini kan ada daftar pustaka nanti di paling terakhir. Nah, ini. Nah, ini udah bagus nih. Ini udah pakai ini. Udah pakai mendeley ya. Baik, Pak. Baik, betul, Pak. Ya, untuk yang tugas 2 juga saya sudah cangkup di situ, Pak. Sekaligus untuk kutipan langsung dan tidak langsung di hipotesisnya, Pak. Boleh. Berarti nanti ending akhirnya kalau kemasannya ini di ini aja. Kalau jangan masuknya manajemennya, kalau manajemen ini tapi jangan masuknya ke komite auditnya ya. Kalau komite audit itu lebih ke arah akuntansinya nih bahasanya. Baik. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu. Nah, biasanya kalau ini saya komentari, bisa komentari itu nanti saya kirim balik. Silahkan judul karirnya disesuaikan dengan prodi manajemen. Erlangga, ada nggak? Ya, Pak. Manajemennya kemana nih? Analisis kuantitatif ya.
Pengaruh baik. pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi milenial. Manajemennya ada di mana? Pembayaran digitalnya, Pak. Pembayaran Terhadap- digital itu bukan manajemen. Manajemen itu kan difokuskan ke dalam apa nih yang berhubungan dengan manajemen. Judulnya harus ada manajemennya. Kalau ini kan analisis pengaruh pembayaran digital. Pembayaran digital kan sebenarnya nggak masuk dalam manajemen juga, akuntansi juga bisa masuk kan. Pengelolaan keuangan pribadi juga bisa masuk dari ini kan gitu. Manajemennya ada di mana? Pengelolaan keuangan. Kalau analisis kualitatif berhubungan dengan pengaruh kayaknya nggak nyambung deh. Bedanya apa antara kualitatif sama kuantitatif? Kalau kualitatif kan hanya ibaratnya hanya interview saja, data saja kan. Tapi judulnya ada pengaruh. Kalau pengaruh itu kan kuantitatif. Ini Baik, Pak. dua hal yang berbeda. Kalau kualitatif itu hanya wawancara nggak pakai data. Nah, ini ada judul pengaruh. Makanya saya bilang kan ini nggak nyambung gitu. Terus di sini berhubungan dengan manajemennya apa nih yang mau diinikan? Ini keuangan. Iya, baik, Pak. Apakah mau pakai manajemen keuangan pribadinya yang diangkat jadi nanti kayak manajemen keuangan, tapi judulnya nggak bisa analisis kualitatif. Kalau memakai pengaruh ya pengaruh pembayaran digital terhadap manajemen keuangan pribadi misalnya, itu masuk ke dalam manajemen gitu. Jadi tidak ada lagi namanya analisis ya analisis gitu, tidak ada analisis dari pengaruhnya gitu ya. Baik. Saya tidak bisa komentari karena ini PDF, saya tidak bisa note ya. Nah, ini juga data dan lainnya, abstraknya nggak ada. Dia jurnal yang terbitan itu, referensi minimal 5 jurnal ditulis, nanti referensinya dari mana, kemudian daftar pustakanya mana, ini nggak ada. Nah, jadi note-nya saya cuma bisa note di sini saja. Nah, ini judulnya, fokuskan ke manajemen, ya fokuskan ke manajemen, hilangkan kata analisis kualitatifnya. Nah, jadi cukup pengaruh ini. Nah, kalau ini mau masuk ke manajemen, kalau mau masuk ke dalam judulnya manajemen, ini aja. Nah, di sini pengaruh pakainya. Nah, di sini mau pakai pembayaran digital, nah ini mengelola nih manajemen, ini pakai manajemennya di sini biar ada manajemen pengelolaan keuangan. Jadi nggak terlalu banget nanti berhubungan dengan akuntansi banget. Baik, Pak. Baik. Dalam tugas 1 ini belum ada ya, belum ada daftar pustaka yang mencantumkan referensi jurnal ya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Baik, Pak. Dan buku kalau buku boleh 10 tahun ya kalau buku ya. Baik, Pak. Nah, nanti di tugas berikutnya diperbaiki ya si Baik, Pak. bukunya ya. Nanti next itu ngirimnya bentuk ini ya, bentuk Word ya. Word, biar baik, bisa Pak. saya Baik. komentari. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo, silakan. Berikutnya pengelolaan keuangan rumah tangga. Ini hampir semuanya keuangan semua ya. Nah, kalau ini ngambil punya orang. Kenapa saya bisa ngambil punya orang? Ini sudah jadi, Anda tiba-tiba download, Anda tiba-tiba rubah namanya, bisa jadi gitu. Karena perintah di dalam tugas 1, teman-teman suruh bikin judul. Setelah bikin judul, teman-teman ibaratnya suruh membuat yang namanya rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian rangkuman jurnal. Kalau ini berarti teman-teman ambil punya orang, ya, teman-teman ambil,
Dan saya mengatakan ini punya orang. Dan saya nggak tahu kalau saya cek Turnitin mungkin akan mirip dan sama di sini. Nah, hati-hati kalau pakai punya orang, ketika nanti dicek Turnitin teman-teman sudah jadi nanti 100%. Gitu. Ya. Jadi kalau ini saya komentarinya ini tidak sesuai dengan perintah tugas 1 dengan jawabannya. Ini artikel yang sudah jadi punya siapa? Hati-hati kalau download ya punya orang akan kena Turnitin dan nanti cek plagiasi. Turnitin itu cek plagiasi ya. Cek plagiasi di tugas 3 yang mengakibatkan nggak lulus karena syarat plagiasi harus di bawah 30%. Judul tidak nyambung dengan manajemen. Revisi total. Itu ya. Jadi kalau misalnya nggak nyambung ya nggak nyambung gitu. Saya makanya kalau tugas satunya gitu saya bilang ini punya siapa yang diambil gitu. Jangan suka begitu. Kalau itu jalan pintas dan nanti akan membuat teman-teman sengsara juga dengan kedepannya. Berikutnya tugas Wahyuni. Oke, pengaruh belanja online ya, pengaruh belanja online terhadap pedagang. Kok pakai pedagangnya banyak ya? Orangnya nggak ada berarti. Kata-kata para pedagang ini agak banyak nih. Iya, Pak. Hilangkan langsung aja pedagang aja. Kalau para itu kan kata penghubung ya. Pedagang aja. Jadi kata paranya dihapus aja. Rangkuman jurnalnya ada 5 nggak? Jurnal 1, latar belakang, oke. Jurnal 3-nya tahun 2021, oke. Jurnal 4-nya 2 ini. 10 tahun, 5 tahun terakhir ya kalau jurnal ya? Oh iya, Pak. Nanti ini diganti aja ya. Berarti minimal tahun 2000. Nanti diganti aja. Kemudian 2023 oke. Kalau buku 10 tahun terakhir nggak terlalu masalah. Oke, ini masih draft lah saya bilang karena dalamnya belum membahas banget sih. Nanti kita pembahasan ininya nanti di metodologi itu nanti di minggu depan ya. Metodologi nanti sampai dengan ini nggak apa-apa ini sambil ini aja. Nanti diterusin lagi aja. Tidak masalah. Tapi judulnya aja diganti ya. Iya, baik. Yang para pedagangnya dihapus aja. Pak, terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan. Judulnya saja hapus kata para ya. Para pedagang ya, berarti paranya dihapus aja. Jurnal
maksimal 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Kemudian draft artikelnya boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan. Nah, berikutnya manajemen strategik nih. Judulnya strategi manajemen. Mau pakai strategi manajemen atau mau pakai manajemen strategik? Strategi manajemen. Wah, mungkin bedanya Pak. Beda. Kalau strategi. manajemen strategik dia kan namanya dia punya strategi khusus untuk mengelola manajemen SDM-nya gitu. Oh, Ini kan strategi manajemen SDM gitu, nih. Pak. Iya, Pak. Kalau strategi manajemen SDM berarti yang mau difokuskannya ke manajemen SDM-nya. Iya. Betul Mau begitu. mau strateginya atau mau SDM-nya? SDM-nya, Pak. Strategi SDM-nya. manajemen. Iya. Strategi Strategi MSDM-nya, manajemen sumber daya manusia. dalam dalam meningkatkan aja. Kalau kata tingkatkan kayaknya katanya pasif apa aktif? Siapa, Pak? Dalam meningkatkan aja. Nah, strategi manajemen SDM ya dalam meningkatkan mutu. Kemampuan pegawai apa? Di mana ini? Pegawai di ini Pak, koperasi. Boleh ditambahkan ya. Tambahkan ini lokasinya. Siapa, Pak? Tambahkan tempat penelitiannya. Makanya kalau saya biasanya kalau web itu sekalian koreksi, jadi biar komunikasi dua arah. Oke. Artikelnya 5 tahun terakhir. Oke, bukunya. Nggak apa-apa. Tinggal nerusin bab 2 aja. Bab 2, tugas 2. Siapa, Pak? Terima kasih, Pak. Enggak. Tadi note-nya berarti kata tingkatkan ya. Tingkatkan diganti menjadi meningkatkan. Menjadi meningkatkan. Kemudian tambahkan dalam judul ya, dalam judul kata tempat penelitiannya. Penelitian, Pak. Silahkan dilanjut. Tugas 2. Satu lagi, Nopia. Tugas peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sama kualitas, bedanya sama nggak? Beda kayaknya, Pak. Sama, mutu Sama, yang ya? kualitas. Ya maksudnya itu kan kalimat-kalimat sama tuh. Jadi maksudnya dihilangkan aja salah satu. Mau apa? Iya, Pak. Mau mutu pendidikan atau kualitas pendidikan? Iya. Saya nggak bisa komentari di ini ya, karena ini PDF. Judulnya jadi apa? Mau pakai mutu, pakai kualitas? Kualitas ini, Pak. Biasanya kalau kualitas itu lebih condong ke barang. Barang ya. Kalau misalnya pendidikan itu biasanya mutu. Iya, baik, Pak. Kan ketahuan lebih ini. Peran kepala sekolah ya, peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan kayaknya terlalu luas deh.
apa meningkatkan apa mutu lulusan gitu, atau kepemimpinan kepala sekolah tuh kalau pendidikan kan berarti luas banget loh. Ini kan cuma di skala tingkat SD ya. Mau mutunya mau mutu lulusan, kalau peran pemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan SD bisa gitu. Tapi kalau mutu pendidikan berarti kan itu lebih luas ya. Jadi skalanya udah bukan lagi skala tingkat sekolah, tingkat kabupaten, udah tingkat nasional kan mutu pendidikan gitu. So, mau apa? Oh, tapi kalau ada SD Muhammadiyahnya itu bukan dipersempit lagi, Kak, Pak? Enggak masalah. Saya ini kan melihat nih peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pendidikan itu kan luas banget gitu loh. Mutu pendidikan berarti kan secara nasional. Kalau penelitiannya cuma di SD Muhammadiyah, kayaknya kemungkinan besar agak sulit ya gitu kalau misalnya ini. Itu sih kalau ini. Kalau misalnya meningkatkan, kan kepemimpinan kepala sekolah itu apa? Meningkatkan kinerja guru, atau mungkin kalau lulusannya lebih baik Pak gitu. Sekolah ini siswanya nanti lebih baik, kualitasnya baik, segala macam baik. Lulusan sekolahnya gitu, lulusan sekolah SD-nya aja. Kalau mutu pendidikan itu secara global ya, secara nasional gitu. Terlalu luas. Nanti indikator yang diambil dengan kepemimpinan kepala sekolah, kemudian sampai dengan berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan secara nasional, kayaknya berat deh. Karena dalamnya penelitiannya hanya di sekolah SD. Kalau pendidikannya dihapus, diganti langsung ke SD Muhammadiyahnya bagaimana, Pak? Meningkatkan mutu SD Muhammadiyah begitu? Kalau ini bingung, mutunya mau apa? Mau lulusannya, atau mau kinerja gurunya, atau mau apa lagi? Selain kualitas lulusan. Kan endingnya kan kalau misalnya kepala sekolah ini kan dengan dia gaya kepemimpinannya meningkatkan kinerja gurunya lebih baik gitu, atau meningkatkan mutu lulusan anak-anak sekolahnya itu lulus dengan lebih baik gitu. Kalau mutu aja bingung, mutu apa yang mau dicapai di sini mutunya. Oh, saya kasih ini ya. Coba pikirkan dulu nanti, pikirkan sambil ini ya, sambil di ini. Tadi kan tadi maunya kan mutu pendidikan.
Oke ya, mohon maaf ya, kendala ini. Tadi tiba-tiba mati lampu ya. Jadi agak ini nih, terhempas dari ruangan. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai mana tuh? Mana tadi? Suara saya sudah balik kan? Sudah terdengar kembali? Tadi di tugas ketiga, tugas 1 ya. Tugas 1. Tadi terakhir punya siapa tuh yang belum? Nah, punya Mbak Novia ya. Iya, Nah, Pak. tadi masalah ini mutu pendidikan. Nah, nanti pikirkan. Kalau saya sih melihatnya ini lebih luas banget. Ini saya melihatnya terlalu luas ya. Terlalu luas. Karena jangkauannya ini nasional. Atau mau mutu lulusan. Jadi kalau mutu lulusan berarti kan ini lulusan dari SD-nya ini kualitas baik, berkualitas, atau mau tadi kinerja gurunya meningkat, atau mau apa, silakan. Nah, ini aja. Soalnya kalau misalnya yang lainnya saya cross check sih nggak masalah sih kalau yang lainnya. Tidak terlalu ini. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Peran kepala sekolah sebagai mutu leader, manager, edukator. Oke. Ini lima jurnalnya dia mutu pendidikan, kualitas pendidikan. Sama aja kan tadi. Larinya ini kan ada nih ke ini. Tapi kalau yang ini tadi kalau berhubungan dengan kualitas mutu pendidikan ini nih. Ini ya. Kualitas mutu sekolah, kepemimpinan perasaan kinerja guru. Nah, ini kan dia double nih. Kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru. Artinya kepala sekolah dia punya ini kinerja gurunya dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Jadi guru dan sekolahnya. Nah, kalau yang punya Bu Nupia ini peran kepala sekolah aja nih, ya kan? Nah, tapi di sini ada jet lag kan. Peran kepala sekolah tiba-tiba dengan mutu kualitas pendidikan. Nah, kalau contoh jurnal yang diambil di sini, dia ada peran kepala sekolah dan ada peran kinerja guru. Nah, kalau ini masuk, karena kepala sekolah kan pemimpin, leadernya. Guru adalah orang yang memang bertugas langsung terjun ke lapangan dan memang dia itu udah langsung berhubungan dengan siswanya. Sehingga kualitas mutu pendidikan di dalam sekolah tersebut tuh bisa tercapai. Nah, kalau tadi kan perannya peran kepala sekolah aja. Iya, Pak. Coba mulai dipikirkan ya. Nah, kemudian ini ada juga contoh dalamnya adalah meningkatkan kinerja guru nih. Ini juga ada contoh meningkatkan kinerja guru gitu. Kalau manajemen strategik lain lagi tuh ininya. Ini contoh ininya. Nah, ini masih draft lah ya. Daftar pustakanya belum muncul ya. Iya, Pak. Nanti mulai tugas 2 sudah mulai ya. Ada ya, tugas 2 udah judulnya udah mulai fix ya. Sudah mulai fix mau kemana arah judulnya. Nah, kemudian lengkapi tugas 2-nya karena nanti tugas 2 ke sana udah mulai tuh kita nanti menyusun lengkap. Ada pertanyaan?
Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, berarti udah baru 6 orang yang ngumpulin dari 15 orang. Karena mata kuliah karir ini kelulusan teman-teman tidak ditentukan oleh tuton ya, teman-teman sendiri gitu. Dalam hal ini sebenarnya mau ngupload tugas 1 kapan aja sebenarnya nggak masalah sih, karena nanti endingnya sampai tugas 3 itu selesai gitu endingnya. Gitu sih. Oke, saya rasa cukup ya di sesi 1. Sesi 1 saya nanti minta ini buat presensi ini 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Buat presensi nanti minta screenshotnya. Monggo yang bisa on cam, minta tolong on cam biar kita bisa ini. Nah, buat presensi yang bisa on cam, minta tolong on cam dulu. Oke. Oh, ada yang lagi di jalan ya, hati-hati yang lagi di jalan, Pak. Oke, tolong ya. Oke, 1, 2. Oke, start, tahan. Sekali lagi. Oke, 1, 2. Oke. Oke, saya taruh di WhatsApp ya buat laporannya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita nanti Zoom lagi ya, Jimit lagi. Nanti di sesi TUEP kedua ya, teman-teman sudah mulai bisa mengerjakan TUEP 2-nya ya, tugas 2-nya. Jadi biar nanti sampai dengan selesai teman-teman bisa menyelesaikan tuh tugas karirnya. Nah, nanti ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama pengerjaannya. Yang penting jangan sampai deadline waktunya terlewat gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di TUEP 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Monggo, silakan.